Proses Halo smoothing satu sahabat step salon hanya semua. menunda kerusakan rambut Kali yang ini lebih saya parah. mau menjelaskan alasan kenapa kalau di smoothing itu harus menggunakan dua step. Step 1 dan step 2. Nah, banyak juga soalnya saya merasa kalau misalnya ada salon-salon yang memang dia menetapkan harga yang murah, biasanya atau enggak semua sih ya, mereka menggunakan hanya satu step saja dengan alasan memang biayanya bisa ditekan dan juga waktu pengerjaannya bisa dilakukan dengan cepat. Nah, saya sangat tidak menyarankan untuk smoothing hanya satu step saja ya. Tetap harus dua step, baik itu step secara dioles dengan step 2 biasa atau dengan cara disemprot. Ya, alasannya kenapa? Nih, sekarang saya jelaskan mengapa smoothing itu harus dilakukan dengan menggunakan step 1 dan step 2. Ya, gini. Nah, di sini saya sudah menggunakan punya namanya kertas lakmus atau pH meter. Saya sengaja menggunakan yang manual nih ya. Nanti saya akan ukur ya antara kadar pH di step 1 dan juga kadar pH di step 2 dan juga alasan kenapa smoothing itu harus menggunakan dua step secara perhitungan kimia nih ya, seperti ini. Oke, sebelumnya saya mau jelaskan juga bahwa pH normal rambut manusia itu ada di kisaran 5 sampai 6 gitu ya. Itu pH normal rambut manusia. Jadi, kalau misalnya pH rambut normal manusia itu di atas bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, artinya rambut itu dalam kondisi rusak. Ya, entah itu kering, entah itu bisa menjadi patah-patah dan lain-lain. Tapi semakin pH-nya turun, misalnya pH-nya 4 atau 5 atau maksimal 6, itu artinya rambutnya dalam kondisi normal dan dalam keadaan baik-baik saja itu si rambut. Ya, oke. Sekarang saya sudah menyiapkan. Ini ada step 1, sebuah produk. Saya nggak mau menyebutkan sebenarnya produknya apa ya. Ini produk step 1 dari si smoothing ya. Saya nggak mau menyebutkan namanya karena produk apapun rata-rata sama ya. Karena step 1 smoothing itu adalah sifatnya merusak rambut. Nah, kita lihat ya. Di sini saya sudah ada pH meternya. Ini saya sudah ukur pH rambut normal manusia itu di angka ini ya, kelihatan mungkin. Semoga kelihatannya di sini angka 5. Ya, mendekati 5. Artinya ini masih dalam keadaan netral, pH-nya netral. Oke, sekarang saya akan masukkan pH meter lembaran kertas lakmus ini ke dalam step 1 produk smoothing atau rebonding sama aja ya. Oke, saya masukin nih. Nah, saya hanya celupkan sebentar, kemudian saya bersihkan sebentar aja. Nah, kita bisa lihat ya. Lihat, kelihatan nggak? Ya, ini normalnya nih. Ini normal, yang ini normal, ini sudah masuk ke dalam step 1, obat smoothing atau rebonding. Nah, artinya ini sudah terjadi perubahan. Ya, sudah terjadi perubahan. Nah, sekarang kita lihat. Perubahan itu sekarang sudah tidak ada di antara angka 0 sampai dengan 7, tapi sudah ada di baliknya. Ya, di sini saya cocokkan berada di angka 9, antara 8 dan 9. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Berada di antara angka 8 dan 9. Artinya, kalau misalnya rambut sudah kena step 1, sudah menjadi basah, bukan asal lagi. Nah, inilah rambut yang dikatakan sudah dirusak oleh step 1 gitu. Dan kemudian kita bentuk sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya, kalau kita mau luruskan dengan proses pencatokan, dan kalau kita mau curly dengan proses curly ya dengan hot roll atau alat digital perm dan lain-lain. Itu ya, jadi terbukti nih. Kalau step 1 itu merusak rambut. Ya. Nah, bayangkan kalian teman-teman bayangkan kalau misal rambut ini sudah digunakan menggunakan step 1 saja dan kemudian dia pulang, apa jadinya? Ya, rambutnya rusak. Dia tidak akan kembali lagi sebelum kita melakukan
treatment atau perawatan atau dinetralkan dengan step 2 si obat smoothing itu. Nah, kita sekarang coba ya, kita masukkan kertas ini, kertas yang netral ini dengan ke dalam step 2. Step 2 nih, ya, karena mereka apa aja sama. Ininya sama ya, tadi dalam keadaan normal. Ya, keadaan normal itu pH-nya 5,5, antara 5 atau 6. Ini artinya pH netral. Oke, sekarang saya masukkan nih. Saya masukkan ke dalam obat step 2. Apa jadinya? Lihat ya. Ini dalam keadaan pH-nya berkisar antara 6 dan 7. Ya, 6 dan 7. Artinya dia sudah mendekati ke arah normal. Ya. Nah, dari rambut yang tadinya pakai step 1 dirusak dan pH-nya langsung meningkat ke 8 dan 9, kemudian dinetralkanlah dengan step 2. Maka itulah, gunakan selalu step 2 agar rambut kembali normal, pH-nya balance kembali. Walaupun ini belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya balance dan kembali ke pH normal rambut manusia. Nah, gimana caranya supaya setelah di step 2 itu rambut tidak rusak ke depannya? Nah, dibutuhkanlah perawatan namanya. Perawatan kita membutuhkan hair mask ya. Bisa perawatan dengan hair mask dilakukan 2 minggu sekali. Dan kebetulan ya, saya ketemu nih produk hair mask yang memang fungsinya untuk merawat rambut yang setelah di smoothing atau di rebonding. Nah, saya ketemu nih produk yang namanya ini Fiona Hair Mask spesial untuk hair rebonding dan dry hair, artinya rambut yang sudah kering. Hair mask ini memang diciptakan untuk penggunaan perawatan setelah dilakukannya smoothing atau rebonding. Nah, kita coba ya hair mask ini kenapa bisa memperbaiki rambut setelah dirusak oleh proses smoothing. Walaupun sudah dinetralkan, dia ternyata belum normal 100%. Oke, kita coba ya. Nih, ini kertas lakmus yang masih netral. Saya akan celupkan. Oke. Nah, kita lihat ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Kertas hair mask tadi ada di kisaran angka 5. Ya, 5 ya. Artinya tadi obat netral step 2 itu, obat netral smoothing itu hanya menetralkan rambut di angka 6 dan 7. Kemudian bagaimana kita agar rambut itu normal kembali? Itu digunakanlah perawatan dengan hair mask. Sebenarnya perawatan dengan hair mask apa aja bisa ya, asal dilakukan dengan rutin. Jadi sampaikan kepada klien-klien kalian kalau misalnya setelah after perawatan, setelah di smoothing atau rebonding, lakukanlah hair mask 2 minggu sekali ya. Terutama kalau misal memang mau sempurna, yaitu gunakan hair mask yang pH-nya rendah seperti ini. Ini sudah pasti tuh. Saya sudah cek dengan lakmus dan nyata. Hasilnya hair mask ini memang pH-nya antara 4 dan 5. Jadi benar-benar dia bisa menyembuhkan, bisa merestrukturisasi kembali ikatan silang rambut menjadi normal kembali, rambut menjadi halus, lembab kembali dan juga berat sehingga rambut kembali berkilau. Ya, jadi Fiona Hair Mask ini dapat menjadi rekomendasi untuk kalian gunakan di salon tempat kalian. Ya, ini fungsinya untuk mengembalikan rambut yang rusak akibat proses smoothing atau rebonding dan menjadi lembut kembali, tidak kering dan juga lebih berkilau. Gunakan 2 minggu sekali ya, kita sarankan kepada klien kita seperti itu ya. Nah, karena saya juga sudah menggunakannya sendiri dan memang bagus. Oke, kalau kalian minat karena ini produknya agak susah di pasaran, bisa klik keranjang kuning saya dan itu juga harganya nggak mahal sih, dan kebetulan juga dapat diskon dari TikTok. Oke, terima kasih. Saya WMP Kurniawan, Hair and Beauty Trainer.